Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini pengen bahas soal oli, soal mineral dan sintetik, soal orang itu kok mengapa anehnya berasumsi bahwa oli mineral itu pasti grup 1. Terus kalau oli sintetik itu pasti grup 4 atau 5. Padahal ya banyak yang ngomong, banyak yang menjelaskan bahwa sekarang ini grup 3 juga termasuk sintetik. Tapi ya itu tadi balik ke awal. Bahkan orang yang menjelaskan bahwa oli grup 3 itu sudah masuk sintetik, orang yang sama ini nggak sadar bahwa oli yang mengklaim dirinya sebagai mineral itu bukan grup 1. Nah, penulis ingin bahas ini karena penulis lihat bahasan video luar negeri ya. Ya lagi-lagi ya ada unsur kebohongannya. Rupanya dia jualan oli. Dan ketika dia ngomong bahwa oli ini menggunakan bahan PAO, dia nggak nyebut berapa persen PAO-nya. Karena dari beberapa oli yang ia sebut, kandungan PAO-nya maksimal 30%. 30% atau kurang. Itu pun hanya untuk kekentalan tertentu ya. Kalau misal 5W30 konsentrasinya jauh lebih sedikit. Yang 10W40 mungkin nggak ada. Jadi ya ada unsur penipuan di situ ya, makanya mungkin dia protes gitu ya. Protes bahwa kalau mau ngomong-ngomong silahkan buat video sendiri, jangan di video saya. Itu videonya orang India ya, judulnya kalau nggak salah rahasia yang nggak diketahui dari oli sintetik. Padahal penulis komennya awalnya cuma soal oli sintetik itu, oli sintetik atau bukan itu bisa ketahuan dari material safety data sheet. Kadang-kadang ngomong gitu tak dianggap bantah ya. Nggak paham lah. Tapi terus ya ada yang nyeletuk, masa nggak tahu sih, oli sintetik ya jelas beda lah dari mineral. Oli mineral kayak gini, oli sintetik kayak gini gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah orang itu masih menganggap bahwa bahan grup 1, oli mineral grup 1 itu masih ada, masih banyak yang pakai sekarang. Harus diingat ya, oli grup 1 itu menggunakan teknologi sebelum Perang Dunia. Kalau nggak salah di tahun 1955 sudah ada teknologi untuk hydrotreat. Jadi ini lebih dari 50 tahun yang lalu sudah ada teknologi untuk penyulingan, untuk pengolahan oli teknologi hydrotreat grup 2. Artinya apa? Artinya oli yang menggunakan bahan oli grup 1 itu sumbernya dari kilang minyak yang dibuat dari zaman sebelum Perang Dunia Kedua, yang masih dipertahankan sampai saat ini. Nah, pabrik mana yang masih melakukan itu? Shell? Enggak lah. BP? Enggak lah. Eni? Enggak lah. Rasanya kebanyakan pabrik di dunia ini sudah menggunakan teknologi yang minim level hydrotreat. Bisa dibilang mustahil ada pabrik bahan oli yang masih menggunakan teknologi sebelum Perang Dunia Kedua. Yang jadi pengecualian itu ya kayak Pertamina lah ya. Karena penulis pernah baca celetukan orang Pertamina
kilang minyak ada yang sejak dari 60 tahun yang lalu belum pernah di-upgrade. Ini ngomongnya tahun 2010-an gitu ya. 60 tahun lalu. Berarti sebelum zaman Perang Dunia Kedua ta. Jadi selama itu ya. Jadi kilang minyak yang seperti itu, katanya kilang minyak zaman Belanda ya. Kilang minyak zaman Belanda nggak pernah di-upgrade, masih dipertahankan, masih dirawat sampai sekarang. Nah, kalau dari situ terus menghasilkan produk oli grup 1, itu ya bisa dimaklumi lah. Nah, tapi selain Pertamina, emang apa ada lagi pabrik oli yang berusaha mempertahankan teknologi kolonial, yang masih berusaha mempertahankan kilang minyak zaman Belanda? Kayak Petronas, mustahil lah, karena Petronas saja bisa memproduksi bensin sendiri, nggak kayak Pertamina. Pertamina nggak bisa buat bensin sendiri kan karena kilang minyaknya dipertahankan mulai dari zaman Belanda, dan nggak pernah ada rencana untuk membangun kilang, lebih memilih membangun lapangan golf, membangun gedung pertemuan, kasih jatah mobil mewah karyawan dan seterusnya kan. Ya yang jelas ya, yang jelas dari sisi kilang minyaknya udah jelas ya, rasanya cuma Pertamina yang punya kilang minyak yang bisa menghasilkan bahan oli grup 1. Ya mungkin sudah punya kilang minyak yang baru juga, kalau nggak salah yang untuk grup 2 atau grup 3 gitu ya. Yang grup 3 mungkin sudah punya Pertamina. Tapi itu artinya ya, kebanyakan sekarang kebanyakan oli mineral sekarang itu bahan olinya sudah mustahil pakai bahan oli grup 1. Pasti pakai bahan oli grup 2. Ingat ya bahwa istilah mineral itu mengacu ke bahan oli grup 1, grup 2, dan grup 3. Ketika sebuah oli mengaku dirinya sebagai oli mineral, oli misalnya high quality mineral, high viscosity index mineral, itu mengindikasikan bahwa olinya sudah menggunakan teknologi yang lebih modern daripada oli grup 1. Kalau yang paling modern namanya very high viscosity index mineral, yang nggak terlalu modern, yang pakai teknologi tahun 1955, ngomongnya high viscosity index mineral, HVI. HVI ini kalau istilah di material safety datasheetnya namanya hydrotreat. Sementara itu yang WHWI disebut hydrocrack. Jadi selama olinya itu ngomong modern mineral oil, high quality mineral oil, high viscosity index mineral oil, itu dijamin bahan olinya nggak pakai oli grup 1, pasti lebih dari itu. Jadi kalau orang yang demi membanggakan mereknya, oh kami pakai hydrocrack, oli mahal ini dibanding di pasaran yang mineral pakai oli grup 1, nah itu bohong itu. Nggak ada oli yang grup 1 itu. Oli Shell yang tulisannya mineral, oli Castrol yang tulisannya mineral, itu bukan oli grup 1 itu. Dan perlu diingat juga bahwa dari sisi harga ada bahan lain yang lebih murah, yaitu bahan oli grup 2. Bahan oli grup 2 yang dari daur ulang. Jadi bahan daur ulang sendiri itu bisa dikategorikan sebagai grup 2 atau bahkan grup 3 ya. Karena sekarang namanya grup 2 atau grup 3
itu tidak berdasarkan dari kandungannya, tidak berdasarkan dari bahan pembuatnya. Nah, sekarang mengacu ke oli sintetik. Nah, banyak kan ya yang ngomong bahwa oli sintetik sekarang itu sudah mencakup grup 3. Banyak orang yang ngomong grup 3 itu sifatnya sudah mendekati sintetik ya. Tapi apa nggak heran mengapa kok kalau untuk balapan itu bahan olinya adalah PAO? Mengapa kok waktu balapan F1 MotoGP nggak pakai nggak pakai grup 3? Karena ada sifat oli PAO ya yang membuatnya cocok untuk balapan, yaitu adalah kemampuannya menahan shear dan referensinya bulat ya, untuk bisa nemukan bahwa oli PAO itu unggul di shear stabil itu sesuatu yang sangat sulit ya. Dan itu pun nggak ada datanya, nggak ada angkanya berapa, shear stability indeksnya berapa, nggak ada informasi seperti itu. Tapi ya yang penulis rasakan membedakan antara oli sintetik masa lalu, oli PAO itu terutama dari shear stability. Oli yang ada campuran PAO-nya itu shear stability-nya bagus dibanding dengan yang tidak. Ini penulis ngomong yang satu merek ya. Contohnya adalah Delvac MX, tentu yang masih impor, yaitu yang merek Caterpillar. Jadi Caterpillar itu kan Delvac MX yang di rebranding jadi Caterpillar. Penulis nggak ngomong Delvac MX yang buatan Indonesia ya, yang buatan federal, enggak. Yang penulis maksud yang saat penulis uji Caterpillar terus dibanding dengan Delvac One buatan Singapura, sama-sama buatan Singapura. Yang Delvac One itu jelas bahan olinya lebih tahan lebih tahan RPM tinggi, jadi kekentalannya lebih stabil. Terus merek yang sama juga Ravenol Ester itu oli 10W50. Yang menang cuma esternya saja, nggak ada bahan lain. Jadi yang lain kalau nggak salah hydrotreat, cuma dikasih ester. Terus Ravenol TSI itu adalah oli yang 30%-nya adalah PAO. Nah, oli yang lebih awet di motor penulis adalah Ravenol TSI. Walau Ravenol TSI itu 10W40. 10W40 bisa lebih awet daripada 10W50. Kenapa? Karena yang TSI itu ada PAO-nya. Jadi olinya lebih tahan lama. Ini penulis ngomong yang semerek ya. Karena kalau beda merek ya, kayak contoh terakhir merek Yacho dibanding dengan merek Unil Opal, sama-sama tulisannya 100% sintetik, tapi karakteristiknya beda jauh. Enggak ya. Tapi ini semerek. Apa merek ya? Merek yang sama. Mungkin bisa juga disebut antara motul FK ya. Penulis pernah coba FK skuter 20W50, pernah coba FK PAO Ester 5W50. Nah, itu yang FK PAO Ester daya tahannya jauh lebih baik. Walau yang FK skuter itu nggak terlalu buruk, tapi secara ketahanan yang FK PAO Ester itu lebih baik daripada FK skuter. Apa mana ya sing semerek sing antara PAO versus non PAO. Tapi itulah ya, oli PAO itu unggulnya adalah ketahanan kekentalannya yang lebih baik. Kalau cuma jadi campuran, ketahanan olinya juga akan meningkat.
Nah, terus kita tahu sendiri bahwa oli apa yang di pasaran itu sudah nggak pakai PAO. Kalau pakai PAO maka harusnya olinya tahan lama. Tapi banyak sekali oli yang tulisannya full sintetik, 100% sintetik, synthetic base. Walau nggak ada tulisannya semi ya, wis pokoknya mengesankan olinya full sintetis lah ya. Itu ternyata secara kemampuan di bawahnya oli PAO. Artinya apa? Artinya kebanyakan oli di pasaran itu bahannya adalah grup 3 atau lebih rendah lagi. Jadi ketika kita ngomong oli mineral versus oli sintetik, realitanya kita itu membandingkan antara oli grup 2 daur ulang versus grup 3 itu kalau pabriknya jujur. Jadi kalau pabriknya jujur, kita membandingkan antara grup 2 dengan grup 3. Nah, tahu nggak bedanya oli grup 2 dan grup 3? Kalau dari dokumen API, bedanya itu cuma di viscosity index. Oli grup 2 itu viscosity indexnya di bawah 120. Oli grup 3 itu viscosity indexnya di atas 120. Wes, iku tok. Kalau liyane. Lain-lainnya ngeplek sama persis. Jadi kalau ada orang ngomong perbedaan antara sintetik dan mineral itu jauh sekali ya, sampai mempengaruhi masa pemakaian, sampai mempengaruhi macam-macam, itu bohong. Karena realitanya sekarang bedanya yang mineral dengan sintetik itu nggak begitu jauh. Dan ini juga tercermin dengan pengalaman penulis menggunakan oli mineral dibanding dengan oli sintetik. Penulis sudah coba beberapa merek ya, pilih yang tipe mineralnya, beli yang tipe semi sintetiknya, beli yang tipe sintetiknya. Penulis yang mineralnya itu biasanya yang tipe HDEO, yang sintetiknya entah yang versi apa, oli skuter, oli motor lagi, oli mobil bensinnya, PCMO nya. Dan ya antara yang mobil bensin, Jaso MA, Jaso MB, HDEO, secara bahan oli podo ae, sama saja. Ya mungkin ada yang belum coba, misalnya merek Shell ya, belum coba yang HX3, sudah coba HX5. Belum coba HX7, tapi sudah coba yang Ultra. Antara HX5 dan Ultra, apa beda banyak? Yang Ultra memang ya secara zero stability lebih baik, tapi tetap nggak termasuk layak rekomendasi, masih termasuk nggak layak rekomendasi. Apalagi ternyata dari entah kandungan aditif atau apanya, olinya bikin performa motor turun, top speednya sampai turun kok. Beneran gak iso lebih kencang dari 108. Padahal ya sekarang nih pakai oli Union 76 20W50, tadi lihat sendiri bisa sampai berapa, nggak ke batas top speed kayak nah, sementara itu yang oli apa Shell Ultra Scooter gaspol wesui 108 gak munggah. Balik lagi ke topik oli itu, kalau antara bahan grup 2 dan grup 3 itu
bedanya nggak begitu banyak. Dan beberapa oli yang mengaku sudah menggunakan bahan hydrocrack, bahan grup 3, itu juga kadang kemampuannya tidak sesuai dengan klaimnya. Karena dari sisi teori, oli hydrocrack itu kemampuannya harusnya lebih tinggi daripada hydrotreat. Daya tahan antioksidasinya lebih baik. Dari viscosity index sudah tinggi, jadi harusnya nggak butuh lagi tambahan aditif penambah viscosity index. Tapi apa yang terjadi? Dari uji panggang oli, malah oli-oli yang diklaim sudah hydrocrack itu kualitasnya juga kurang bagus. Contoh ya yang penulis terakhir ya oli Welty ya. Penulis sudah tanya saat live streamingnya Welty, oli apa Welty apa jenenge Vigorous ya, Welty Vigorous 10W40 itu sudah full sintetik atau belum? Berdasarkan pengertian dia, full sintetik itu hydrocrack. Penulis tanya bolak-balik sampai akhirnya dijawab iya, oli Welty Vigorous itu full sintetik. Penulis coba dah panggang oli, malah jauh lebih cepat hitam dari kebanyakan olinya. Termasuk cepat hitam daripada rata-rata. Dan ini rata-rata ini ya termasuk oli mineral, oli sintetik, gue sembuh pokoknya semua oli yang penulis coba. Enggak termasuk paling parah, tapi masih tetap cepat hitam. Nah ini bikin penulis berteori, bisa jadi ini ya pabrikan-pabrikan pemilik merek oli itu sudah benar-benar yakin bahwa oli dia itu adalah hydrocrack. Tapi bisa jadi pemilik merek ini ketipu. Jadi niat dia adalah bikin oli dengan bahan grup 3. Dia pun cari vendor atau makelar yang menyediakan bahan oli grup 3. Dia mendekati perusahaan ini gitu ya. Terus dia beli dengan harga jauh lebih mahal karena dia yakin bahannya oli grup 3. Padahal oli grup 3 yang dia beli sebenarnya kemampuannya tidak benar-benar sesuai standar oli grup 3. Dan ya dia nggak bakal tahu karena dia sendiri tidak pernah melakukan uji yang sesuai dengan standar American Petroleum Institute. Jadi dia ujinya cuma pakai uji SNI. Uji SNI itu lebih nggak lengkap. Ujinya cuma sedikit, nggak selengkap uji API. Jadinya apa? Yang pemilik pabriknya ini nggak tahu bahwa oli yang ia promosikan sebagai oli dengan bahan terbaik ya, itu sebenarnya menggunakan bahan buruk. Jadi ada kesenjangan ya, antara keyakinan pemilik mereknya dengan realita. Jadi harus hati-hati ya, karena mungkin dari pemilik mereknya jujur, tapi dia nggak tahu bahwa dia itu dibohongi. Dia nggak tahu bahwa yang ia yakini itu salah. Karena dia sendiri ya beli bahan pasti ke orang lain. Bahkan untuk mencampurkannya pun dia ke orang lain juga. Dia nggak melakukan sendiri. Jadi ada tahap korupsi diantaranya ya masih mungkin sekali terjadi. Dan sepertinya itu yang terjadi. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.